Shalom, selamat pagi Amanginang dan kaum muda yang Tuhan kasihi. Marilah kita awali hari ini dengan terlebih dahulu menerima firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi, pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang baru belajar bersepeda? Pada awalnya ia tampak ragu dan takut jatuh. Tangannya gemetar, kakinya belum mantap mengayuh. Namun ketika orang tuanya berdiri di belakang, menopang dan menyemangati, anak itu mulai berani mencoba. Ia tidak langsung menjadi mahir, tetapi ia berani bergerak karena tahu ada yang menjaganya. Demikian pula perjalanan hidup kita. Ada masa-masa ketika kita harus melangkah ke sesuatu yang baru, tahun yang baru. Sementara hati kita belum sepenuhnya siap. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi rasa takut tetap ada. Firman Tuhan hari ini datang untuk menguatkan kita di tengah keadaan seperti itu. Bapak Ibu, ketika Musa, pemimpin besar Israel, telah meninggal dunia, Yosua harus memikul tanggung jawab yang sangat besar, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di hadapannya ada sungai Yordan, kota-kota berkubu, dan bangsa-bangsa yang kuat. Dalam situasi yang begitu sulit, Tuhan tidak lebih dahulu memberikan strategi atau jaminan bahwa semuanya akan mudah. Tuhan justru berbicara tentang hati Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Mari kita perhatikan dua ungkapan ini. Kecut hati berarti takut, gentar, merasa kecil di hadapan masalah yang besar. Tawar hati berarti kehilangan semangat, menjadi pesimis dan tidak lagi bergairah untuk melangkah. Seringkali kedua hal ini datang bersamaan. Rasa takut dari luar perlahan memadamkan semangat di dalam. Dan bukankah kita kerap mengalaminya? Yang pertama, kita kecut hati ketika menghadapi tanggung jawab pekerjaan, studi atau kehidupan yang terlalu berat. Yang kedua, kita tawar hati ketika doa belum dijawab, usaha belum mencapai hasil atau juga disalahpahami, atau ketika kita merasa lelah dan seolah berjalan sendirian. Tuhan mengetahui bahwa perasaan-perasaan itu sangatlah manusiawi. Karena itu, Ia tidak menegur Yosua dengan kemarahan, melainkan meneguhkan dengan kasih. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, jangan biarkan rasa takut dan keputusasaan mengambil alih hidupmu. Seringkali kita berkata, nanti kalau saya sudah siap dan tidak takut, barulah saya melangkah. Namun iman justru dipraktekkan ketika rasa takut itu masih ada. Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa resiko, tetapi Ia memberikan satu janji yang teguh. Dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah sumber keberanian yang sejati. Dalam kehidupan masa kini, khususnya bagi kaum muda, tantangan sering terasa semakin berat. Dunia berubah dengan cepat dan masa depan kerap tampak tidak pasti. Banyak yang takut gagal, takut tidak diterima, atau takut salah langkah. Namun firman Tuhan hari ini berkata, jangan berhenti karena takut. Tuhan tidak menuntut kita menjadi hebat. Ia hanya mengajak kita percaya. Kehadiran Tuhan selalu cukup untuk memberi keberanian mengambil langkah pertama. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk membuat kita merasa aman, tetapi untuk menolong kita melaksanakan panggilannya di tengah dunia ini. Kita dipanggil bukan sekedar untuk bertahan, tetapi juga untuk melayani Tuhan dan sesama dengan iman yang teguh,
melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan. Hari ini Tuhan berkata juga kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan karena kita kuat, melainkan karena Tuhan setia menyertai. Mari kita menjalani hari ini dengan iman, melangkah setia dalam tanggung jawab yang ada di hadapan kita, sambil percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita kemanapun kita pergi. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.